Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yaitu mengenai produk marginal. Boleh next slide? Oke, dari kelompok 5 beranggotakan ada Holilur Rahman Atraya, terus kemudian ada saya sendiri Tasya Soleha, selanjutnya ada Safana Ramadhani, dan ada Wulan Suminar dan Eka Nurul Hidayah. Oke, boleh next slide? Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama ada pengertian produk marginal. Produk marginal atau marginal product biasa ditulis dengan MP adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Faktor produksi ini biasanya itu salah satunya adalah labor atau penambahan tenaga kerja. Secara matematika, fungsi produk marginal ini merupakan derivatif atau turunan pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produksi total dan X adalah jumlah masukan atau jumlah input, maka produk marginalnya itu adalah MP sama dengan turunan pertama atau biasa dilambangkan dengan P aksen sama dengan DP per DX. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Eka. Karena fungsi produk total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kubik, fungsi marginal produk akan berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik. Nah, kurva produk marginal atau yang biasa disebut MP selalu mencapai nilai ekstrimnya atau nilai maksimum, tepat pada saat kurva produk total atau P berada pada posisi titik beloknya. Kedudukan ini mencerminkan berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of the diminishing return. Produk total mencapai puncaknya ketika produk marginalnya 0. Sesudah kedudukan ini, produk totalnya menurun bersamaan produk marginal menjadi negatif. Artinya, penambahan input justru akan menurunkan jumlah produk yang mengisyaratkan tambahan input justru tidak efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada contoh soal atau contoh kasus. Fungsi produk dinyatakan dalam persamaan P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Tentukan persamaan produk marginal serta beberapa titik ekstrim dan titik belok dari fungsi produk totalnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ada penjelasan bagaimana untuk mencari total pendapatan dan produk marginal titik ekstrim. Yang pertama itu ada Fx sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 atau P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Dengan rumus MP sama dengan P aksen sama dengan 18x min 3x kuadrat. Lalu dimaksimumkan dengan MP yang sama dengan 0, yaitu 18x min 3x kuadrat sama dengan 0, lalu pindah ruas menjadi 3x kuadrat sama dengan 18x, lalu x kuadrat sama dengan 18x per 3. Itu dibagi 3. X-nya, X kuadratnya jadi 6X. Lalu X sama dengan 6. Itu X sama dengan 6 menjadi produk total. Lalu untuk mencari titik ekstrimnya, Fx sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. F6 sama dengan 9 dalam kurung 6 pangkat 2 min 6 pangkat 3 sama dengan 324 min 216
Jadi totalnya 108. Titik ekstrimnya 6,108. Slide selanjutnya. Di sini mencari produk marginal. MP aksen sama dengan 0. MP sama dengan 8X min 3X kuadrat seperti yang slide sebelumnya. MP aksennya jadi 18 min 6X. MP aksen sama dengan 0. 18 min 6X sama dengan 0. Lalu pindah ruas menjadi 18 sama dengan 6X. Lalu X sama dengan 18 dibagi 6, hasilnya 3. Lalu mencari titik beloknya itu F dalam kurung 3, F3 sama dengan 9 dalam kurung 3 kuadrat min 3 pangkat 3. Yaitu jadi 81 dikurang 27, hasilnya 54. Lalu titik beloknya menjadi 3,54. Tadi X3 itu namanya fungsi produk marginal. Lalu selanjutnya MP aksen sama dengan 18X min 3X kuadrat sama dengan X-nya kan tadi 3 ya. Jadinya 18 dikali 3 min 3 kali 3 kuadrat. Hasilnya 54 dikurang 27. Hasil akhirnya 27, titik ekstrimnya menjadi 3,27. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut di sini ada kurva. Jadi untuk titik ekstrim pada produk total berada pada koordinat 6,108, titik beloknya 3,54 dan fungsi produk marginal berada pada titik ekstrim itu 3,27. Di sini mengapa produk marginal penting dalam ekonomi? Karena produk marginal sangat penting untuk mengukur produktivitas perusahaan dan efisiensi produksi. Misalnya perusahaan dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan apakah penambahan karyawan akan meningkatkan pendapatan mereka. Apakah jumlah karyawan saat ini belum optimal dalam perhitungan. Mereka mungkin mengganti total output dengan total pendapatan sebagai pembilang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.